Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya di rumah? Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 6. Kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak, mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita dapat dimudahkan dalam menerima pembelajaran kali ini. Ya, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan dan melanjutkan materi mengenai subtema 2 tentang tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Namun sebelum Bapak lanjutkan pembelajaran, ada beberapa pesan yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, jangan lupa anak-anak selalu tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, yaitu dengan cara menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu dengan menerapkan 3M, kita dapat selalu dijaga dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Amin ya robbal alamin. Ya, baik anak-anak, selanjutnya pembelajaran nanti Bapak akan sampaikan. Silakan anak-anak simak video berikut ini. Ya. Kali ini Bapak akan melanjutkan tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Nah, kali ini kita sampai pada subtema 2, yaitu yang berjudul Hewan Sahabatku. Dalam pembelajaran 1 ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, sebelumnya adakah yang tahu apa arti perkembangbiakan hewan? Ya, berkembang biak adalah proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk melestarikan atau menghasilkan keturunan yang baru. Nah, di sini ada gambar seekor ayam yang sedang mengerami telur-telurnya. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur ya. Nah, tujuan untuk berkembang biak pada ayam ini agar ayam ini bisa menghasilkan individu atau ayam yang baru ya. Nah, perhatikan anak-anak di sini. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan, yaitu yang pertama, bertelur atau yang disebut sebagai ovipar, kemudian melahirkan vivipar, dan bertelur kemudian melahirkan ovovivipar. Jadi cara perkembangbiakan hewan ada 3, yaitu dengan cara ovipar atau bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur kemudian melahirkan. Jadi ada 3 kelompok ya cara perkembangbiakan hewan, yaitu bertelur, melahirkan, dan bertelur kemudian melahirkan. Nah, perhatikan anak-anak, hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri ya, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ternyata memiliki ciri-ciri yang dapat kita kenali ya. Salah satunya dengan hewan yang bertelur tersebut
tidak memiliki daun telinga. Ya. Jadi apabila ada hewan yang tidak memiliki daun telinga, maka perkembangbiakannya adalah dengan cara bertelur. Jadi ciri-ciri hewan yang bertelur yaitu salah satunya adalah tidak memiliki daun telinga. Contohnya di sini bisa kalian lihat seperti bangau ya. Di sini bangau tidak memiliki daun telinga. Nah, dan ternyata betul memang bangau ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh lain misalkan burung ya. Burung tidak memiliki daun telinga. Ikan. Nah, ikan juga, apakah ikan memiliki daun telinga? Ya, tentu tidak ya. Maka ikan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian juga jenis hewan yang termasuk reptilia seperti apa? Seperti kadal ya, yang hewan melata, cicak. Nah, kadal, cicak dan hewan reptilia lainnya tidak memiliki daun telinga sehingga berkembang biak dengan cara bertelur. Begitu juga dengan contoh yang lain seperti katak ya. Katak bisa kita lihat, mungkin anak-anak pernah melihat katak. Katak tidak memiliki daun telinga ya, sehingga perkembangbiakannya adalah dengan cara bertelur. Nah, selain hewan yang bertelur, di sini hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri juga ya. Nah, ciri hewan yang melahirkan salah satunya adalah memiliki daun telinga dan biasanya tubuhnya ditutupi rambut. Nah, contohnya di gambar ini. Di sini ada gambar apa? Kelinci ya. Nah, kelinci memiliki daun telinga ya. Memiliki daun telinga. Sehingga berdasarkan ciri tersebut ya, kelinci ini termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Nah, selain kelinci, kira-kira apa lagi ya yang hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Coba. Ya, betul. Contoh lain misalkan kelinci. Kemudian sapi. Nah, sapi itu apakah memiliki daun telinga? Ya, betul, memiliki ya. Kucing, apakah memiliki daun telinga? Ya, memiliki ya. Begitu juga dengan kambing ya. Kambing memiliki daun telinga. Nah, pada umumnya hewan-hewan yang memiliki ciri memiliki daun telinga biasanya melahirkan. Jadi kelinci, sapi, kucing dan kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kemudian ada juga hewan yang tidak memiliki daun telinga namun berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti apa, Pak? Seperti lumba-lumba dan landak ya. Nah, jadi itu ya. Jadi salah satu ciri hewan yang berkembang biak dengan bertelur, yang berkembang biak dengan melahirkan, salah satu cirinya adalah memiliki daun telinga ya, seperti kelinci ini. Nah, kemudian selain hewan yang bertelur maupun hewan yang melahirkan, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya, maksudnya di sini hewan tersebut bertelur kemudian melahirkan. Ya, disebut sebagai ovovivipar. Ya. Nah, hewan ini tidak memiliki ciri khusus ya. Tidak memiliki ciri-ciri khusus. Nah, maksud dari hewan tersebut bertelur kemudian melahirkan, maksudnya seperti apa, Pak? Nah, maksudnya hewan tersebut sebetulnya bertelur, namun telurnya itu menetas di dalam tubuhnya, sehingga yang keluar dari induknya setelah menetas di dalam tubuh, kemudian individu baru tersebut keluar dari induknya. Jadi seolah-olah seperti melahirkan, padahal telurnya bertelur namun menetas di dalam tubuh, sehingga terlihat seperti melahirkan.
sehingga disebut hewan tersebut dikatakan sebagai hewan yang bertelur dan melahirkan, ya. Jadi maksudnya seperti itu, ya. Nah, contohnya apa, Pak? Contohnya di sini ada kuda laut. Nah, di sini ada gambar kuda laut. Kuda laut ini berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya telurnya hewan kuda laut ini bertelur dan telurnya itu menetas di dalam tubuh dan kemudian keluar terlihat seperti melahirkan. Jadi hewan kuda laut ini termasuk hewan yang bertelur dan melahirkan. Nah, contoh lain apa ya? Contoh lain hewan yang ovovivipar yaitu ikan hiu, kemudian platypus, ya. Sampai di sini mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, ya. Jadi Bapak ulang, cara berkembang biak hewan ada yang bertelur, kemudian melahirkan, dan bertelur melahirkan, atau istilahnya ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, contohnya ini, ya. Kemudian hewan tersebut memiliki ciri-ciri khusus, ya. Biasanya kalau yang bertelur tidak memiliki daun telinga, dan hewan yang melahirkan tidak memiliki hewan yang melahirkan biasanya memiliki daun telinga dan tubuhnya itu ditutupi oleh rambut atau bulu. Sementara hewan yang ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus. Nah, baik, selanjutnya nah, di sini ada contoh lain. Hewan vivipar perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Nah, di sini ada gambar seekor paus. Nah, embrio atau yang disebut sebagai bakal individu baru tumbuh di dalam tubuh induknya. Sementara pada hewan ovipar perkembangbiakan dengan cara bertelur, embrio atau bakal individu barunya atau calon individu barunya tumbuh di dalam telur. Jadi perbedaannya, kalau vivipar, embrio atau calon individu barunya berkembang di rahim, tumbuh dan berkembang di tubuh, yaitu di rahim induknya. Sementara hewan ovipar, embrio atau bakal atau calon individu barunya tumbuh di dalam telur. Sementara ovovivipar, embrio atau calon individu barunya atau calon makhluk hidup baru tersebut di dalam telur, tumbuh di dalam telur, kemudian disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Jadi menetas di dalam tubuh, ya, berkembang, embrio berkembang di dalam telur, kemudian menetas di dalam tubuh, dan setelah menetas barulah dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, ini yang menjadikan ciri hewan ovovivipar. Nah, di sini terlihat gambar ikan pari, ya, ikan pari yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, baik anak-anak. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan, yaitu ada 3 jenis, yaitu vipar, vivipar, dan ovovivipar. Melahirkan, bertelur, dan bertelur melahirkan. Kemudian setelah ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran mengenai muatan IPS tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, ya. Nah, silakan anak-anak perhatikan di sini ada gambar
di sini ada gambar apa ya? Ya, betul ya. Di sini ada gambar seseorang yang sedang menanam padi ya. Nah, kegiatan ini termasuk kegiatan ekonomi ya. Nah, untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dihasilkan, yaitu beras ya. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Jadi, kegiatan ekonomi masyarakat tersebut biasanya dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tersebut, ya. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Contohnya misalkan orang yang tinggal di daerah pantai biasanya cenderung memilih mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Begitu juga seperti di daerah dataran rendah. Nah, banyak yang memilih masyarakatnya memilih bekerja sebagai petani ya, mengolah sawah yang ada di dataran tersebut. Nah, oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Nah, coba perhatikan anak-anak, kawasan berikut terletak di negara Thailand. Nah, menurutmu kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan negara tersebut? Nah, Nah, kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, kali ini kita akan membahas kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Perhatikan anak-anak di sini. Di sini ada gambar seorang petani ya, petani kelapa sawit sedang mengolah ya kelapa sawit untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam. Ya, jadi suatu negara itu memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya, sesuai dengan keadaan alamnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Jadi masyarakat mayoritas kebanyakan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian, ya, dengan hasil utamanya seperti padi, kelapa, dan lain sebagainya. Nah, sementara di negara Brunei, ya, komoditas utama di negara Brunei tersebut yaitu minyak bumi, ya, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam, ya. Jadi negara Brunei ini memiliki karakteristik dan kelebihan dalam kegiatan ekonominya, yaitu negara ini banyak menghasilkan minyak bumi dan gas alam, ya, sehingga negara tersebut memiliki pendapatan terbesarnya dari minyak bumi dan gas alam ini. Selain itu, di negara Singapura, ya, di sini ada gambar perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, ternyata Singapura lebih maju dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lainnya. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Nah, jasa maksudnya adalah pelayanan, ya, tidak menghasilkan barang tetapi menghasilkan pelayanan. Perindustrian maksudnya adalah mengolah bahan-bahan atau mengolah sumber daya alam yang masih menjadi bahan baku menjadi bahan yang siap pakai atau yang lebih bermanfaat.
Jadi dinamakan sebagai perindustrian. Perindustrian ini jadi kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan yang lebih bermanfaat, ya, itu namanya perindustrian. Kemudian juga perhubungan, ya, perhubungan seperti contohnya adalah perhubungan darat, laut, dan transportasi. Kemudian perbankan, ya, jadi Bapak ulang ya, kalau Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang menonjol adalah dalam mayoritas bergerak di bidang pertanian. Kemudian apabila negara Brunei memiliki kegiatan ekonomi yang menonjol adalah di sini minyak bumi dan gas. Kemudian kegiatan ekonomi pada negara Singapura kebanyakan atau mayoritas adalah bergerak di bidang jasa, perindustrian, dan perbankan. Nah, bagaimana kegiatan ekonomi pada negara-negara seperti Thailand maupun Vietnam seperti ini? Nah, kita akan membandingkan kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN ya, anggota ASEAN. Nah, untuk itu silakan anak-anak membaca buku Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak pilih dua negara, kemudian bandingkan kegiatan ekonominya dari dua negara tersebut. Ya, apakah ada persamaan maupun perbedaan? Setelah itu, anak-anak tuliskan hasil dari pengamatan kalian, ya. Perbedaan tersebut dituliskan pada buku cetak halaman 98, ya. Jadi tugasnya anak-anak coba pilih dua negara di Asia Tenggara, kemudian bandingkan karakteristik dari kedua negara tersebut dalam segi kegiatan ekonominya, apakah memiliki persamaan atau perbedaan. Kemudian tuliskan di tabel halaman 98. Ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas dan belajar mengenai muatan pelajaran IPA dan muatan pelajaran IPS. Nah, kesimpulannya untuk pelajaran IPA kita tadi sudah membahas perkembangbiakan hewan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dengan cara melahirkan, kemudian dengan cara bertelur, dan dengan cara bertelur dan melahirkan. Kemudian hewan-hewan tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang dapat kita amati, ya. Kemudian untuk muatan pelajaran IPS, kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi setiap negara berbeda-beda dan kegiatan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh keadaan alam dan keadaan geografis negara tersebut. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Ya. Baik anak-anak, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.